Halo kawan sekalian semuanya, Mas Kevin kembali sini mau berbagi tips and trick tentang komputer. Nah, Mas Kevin di sini mau bagiin tentang salah satu text editor yang bisa dikustomisasi sesuka hati mungkin, yang sangat fleksibel, sangat ringan, bisa dipasang plugin apapun, dan ini salah satu text editor yang tertua di dunia. Dari zaman awal komputer ada, ini sudah ada ini ya. Nah, namanya itu adalah Vim. Tapi di saat ini Mas Kevin nggak pakai namanya Vim ya. Mas Kevin pakai kayak cloningannya namanya NeoVim. Nah, NeoVim ini bisa apa aja sih? Oh, ini gimana cara keluarnya? Nggak bisa ngetik. Lah, oke, bisa masuk enter. Nah, biasanya kalau orang-orang bingung sama NeoVim ini, biasanya kalau masuk NeoVim, dia loh nggak bisa diketik apa-apa guys. Kelihatan kan di kanan klik kabel ini. Nah, cara ini NeoVim ini semacam model editor. Jadi di kiri bawah ini bisa kelihatan ya, namanya mode normal. Coba Mas Kevin cobain ke file aja ya. Misal readme.md. Nah, keunggulannya si NeoVim ini yaitu karena berbasis model editor dengan satu sentuhan saja. Misal kita mau ke bawah nih, kita bisa pakai anak panah kiri kanan atas bawah. Nah, bukan ini sih yang jadi keunggulan utamanya, tapi kita nggak perlu menekan tombol, tidak perlu menekan tombol mouse biar dia jadi over editor yang bagus. Misal, dan juga bisa dikustomisasi seenak jidat. Nah, ini bisa masuk nerd tree. Jadi kalau GUI kan biasanya di kiri ada kayak gini ya. Mas Kevin pun sebenarnya bukan programmer sih, tapi ya enak banget nih. Ini salah satu konfigurasinya ini dia pakai nvchat. Nah, di sini install misal. Ya, kalau di Linux tinggal gini aja. Copy. Ctrl Shift V, enter. Nah, tapi Mas Kevin nggak mau ngilangin config-nya Mas Kevin ya. Jadi Mas Kevin mau nunjukin gimana cara pakai NeoVim ini. Mungkin pakai Vim aja ya. Pakai tutor. Vim tutor. Oh, bukan. Nah, pakai gini aja lah. Nah, keunggulannya NeoVim ini bisa nggak sih kalau semisal mungkin Mas Kevin tunjukin editor yang lainnya. Nah, kalau mau ngedit file ini biasanya kan kita harus pakai arrow keys. Kalau mau misal kita ke nvchat-nya, kita harus pakai mouse nih, kelamaan nih antara tangannya Mas Kevin ke mouse. Nah, kalau si NeoVim ini keunggulannya mau ke nvchat pakai pentung nv bukan nv. Nah, dan juga bukan cuma itu. Misal CV yang put. Nah, misal Mas Kevin mau ganti nih, jadi mungkin simbol yang lain. Coba kalau kita di sini, kalau semisal Mas Kevin mau ganti simbol di bawah ini, ya gampang sih. Tinggal gini. Ctrl H. Bukan Ctrl F ya. Fine minus
Nah, ini tinggal diganti dengan misal coba persen dah. Replace Allah jadi persen. Tapi bukan ini yang Mas Kevin mau ya. Coba kalau di akhir kalimat ini diganti ditambahin persen, gimana caranya? Ya Mas Kevin pencet hashtag persen. Nah, typo lagi. Ya, lama-lama pastinya. Tapi kalau di Neofim, misal ini segini banyaknya mau dihapus. Jadi itu namanya block mode ya. Ini salah satu kerennya Linux, bukan Neofim. Misal replace. Nah, dan juga semisal Mas Kevin mau ngasih sesuatu di belakangnya, Mas Kevin bisa gini, Ctrl V ke bawah, terus pakai $, untuk paling akhir, terus Shift A, Mas Kevin pinter ya, harus memuji diri sendiri ya. Dunia terlalu kejam buat kita mengejami diri sendiri. Nah, Mas Kevin pintar. Waduh, helmnya nanti nggak cukup nanti ini. Nah, kalau mau unduh bisa pakai U juga. Kalau ini juga Neofim, kita ada motion keys ya, bisa dilihat di klik table ini. Kalau mau motion keys W ini maksudnya word. Ya sebenarnya kalau di sini juga bisa ya, pakai kontrol anak panah. Tapi keunggulannya di Neofim, misal kita mau nyari R, misal /repo, next, atau nyari kurung tutup, atau kita mau ganti ini, Ctrl V and fidget jadi sesuatu yang lainnya. Enggak, mungkin change in petik 2. Nah, entah nanti apa jadi. Ya sebenarnya cepet banget sih memang kalau pakai Vim. Dan ini kalau kawan-kawan lihat, Mas Kevin ke bawahnya bukan pakai anak panah ya. Anak panah itu ini yang kanan atas ini, anak panah itu kayak gini nanti. Nah, tapi Mas Kevin pakai H untuk kiri, J untuk ke bawah, K untuk ke atas, L untuk kanan. Ya salah satu editor yang unik, tapi sekali sudah bisa cepat banget jadi makainya. Misal dari atas ke bawah Shift G, atau dari paling bawah ke atas GG, good game ya. Misal mau ke bawah kita nggak back down tapi Ctrl D. Nah ini kalau di Linux tombol kayak ada pangkat itu, dia itu namanya caret ya kalau di matematika. Itu untuk menyimbolisasikan kontrol. GG, Ctrl D untuk bawah, Ctrl U. Nah, itu untuk shortcutnya, salah satu shortcut cepet dari Anu. Dan kalau mau quit biasanya kita pakai titik 2 key pentung. Nah, kalau kita mau belajar Vim lebih lengkapnya ya, kalau nggak salah di sini ada namanya tutor. Nah, ini bisa belajar manual sih. Nah, dulu Mas Kevin belajarnya pakai ini. Kalau mau quit, nah ini HJKL. Ya seru juga sih belajar hal baru gitu ya. Terus kita mencoba akhirnya bisa seru. Misal there is some text missing from this line. Kita bisa nambah from apa ya lagi nih, miseng
sing from this notebook. Nah, biasanya kalau orang-orang itu mau quit dari mode normal itu pakai escape ya. Nah, itu escape. Tapi Mas Kevin sudah biasa pakai kontrol kotak. Nah, kalau mau belajar, mau menghabiskan waktu berapa tahun nggak tahu untuk apa, coba aja belajar Vim. Jadi rasanya kayak belajar hal baru dari nol sih. Malah, oh ini masih bisa sih. Ada namanya V. Nah, coba Mas Kevin lagi loh kok quit tutor shift G yang. Nah, itulah dari Vim Tutor, salah satu editor yang tertua, yang paling advance sampai ada cloningannya seperti Neo Vim ini. Dan paling gampang dikustomisasi. Ya, berikut sekian dari Mas Kevin. Sampai jumpa di lain waktu ya.